baik inklusivitas, kemudian juga bahasa sekarangnya itu disebut sebagai moderasi beragama, dan misalkan sudah disepakati oleh para ulama dan para pendahulu bangsa kita dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu merupakan satu keutuhan yang sangat luar biasa bagi saya itu, Prof. Dengan udkhulu fis silmi kafah, kemudian wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin, dan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Itu menjadi sebuah konsep-konsep yang memang cukup signifikan ketika misalkan kitanya mampu mengusung itu semua menjadi satu kesatuan yang pada hakikatnya akan merujuk kepada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya utarakan, Prof. Bahwa jangan-jangan apakah karena ibda binafsik, dimulai dari diri sendiri juga yang kurang. Karena dalam sebuah perumpamaan hadis misalkan, ketika ada sebuah hikayat ketika orang Yahudi yang pada akhirnya menolong keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah, itu justru bisa masuk ke sebuah istana yang sangat megah, sementara orang Islamnya tidak. Itu menjadi satu yang kamuflase. Begitu, Prof. Saya baru aja menerima surat dari Komisi Yudisial. Saya keluar sedikit. Komisi Yudisial itu sedih sekali melihat kualitas integritas akhlaknya para hakim. Para hakim, jaksa, penegak hukum itu kan berantakan total. Pak Mahfud kemarin baru mengatakan, lah bagaimana itu transaksional antara MA sama DPR. Jadi memang selain mencerdaskan diri sendiri, tetapi mencerdaskan lembaga itu yang paling berat. Lembaganya betul-betul porak-poranda kita itu. Lembaga-lembaga apapun. Lembaganya itu ya. Kalau ya pribadinya ya lebih lagi, kalau pribadinya aja berantakan apalagi lembaganya gitu. Nah tadi yang ditanya Pak siapa tadi, Umbara tadi, the big concept katanya. Ya, memang ini tantangan. Bagaimana enggak tantangan? Kita ini katanya makhluk religius paling beragama di dunia itu Indonesia. Dari 100 itu nilainya mungkin 99. Yang lain-lain itu di bawah Indonesia semua. Yang mirip-mirip Indonesia itu kayak Nigeria atau apa gitu ya. Artinya keberagamaannya itu kental banget. Tetapi dalam hal ini bagian akhlak ya, karena Anda bicara the big konsep akhlak. Tapi dalam hal apa ya, korupsi dan nepotisme, bukan prinsip meritokrasi, tetapi prinsipnya itu kekeluargaan. Ketika kekeluargaan, maka jelas orang-orang yang terekrut itu ya tidak punya kapasitas yang baik gitu. Itu sangat tinggi gitu. KKN-nya juga sangat tinggi. Itulah paradoks. Paradoks yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia yang mengaku beragama, tetapi di dalam prakteknya itu menurut indeks-indeks dan survei-survei nasional maupun internasional kita masih rendah. Maka benar saya kira ketika Pak Umbara mengatakan ini the big concept. Gitu. Saya nggak tahu ya bagaimana Anda mengawinkan antara bu'itsu li utammima makarimal akhlak, kemudian ayat yang Anda sebut di akhir tadi. Itu kalau nggak hati-hati bisa konflik juga. Konflik juga, gitu ya. Nah, maka teori apa lagi yang mau dipakai ya? Saya tidak tahu kalau kita ngikuti teori Bloom ya, yang sudah otomatis ketika era media sosial begini sudah harus dikoreksi, harus ditambah teori Bloom itu tentang kognitif. Saya kira guru-guru tahu banyak itu kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Gitu. Nah, coba dicek. Ketika Anda mengajarkan agama itu, pakai itu dong. Apa ya? Dibikin skala, dibikin indeks, dibikin portofolio. Portofolio terhadap bagaimana Anda mengajarkan nilai-nilai itu tadi. Atau menyampaikan nilai-nilai tadi itu. Kalau hanya sifatnya hafalan kognitif, ya nggak ada artinya dunia pendidikan atau pembiasaan akhlak itu. Karena akhlak itu yang diperlukan adalah pembiasaan, habitsnya itu. Dibiasakan, bukan dihafal, bukan dimengerti, bukan sekedar begitu. Bahwa kognitif penting, iya, tetapi segera loncat ke ke afektifnya gitu. Afektifnya itu kan menghayati dan kemudian ya penghayatan artinya internalisasi. Jadi tidak hanya konsep seperti berdoa lalu hafalan, berdoa lalu dihafal doanya, ya itu kognitif itu. Tetapi kalau akhlak kan more than that. Kejujuran tadi yang selalu disebut dari awal, kejujuran. Kemudian tadi disebut ada harmoni, kemudian ada kerukunan, ada keramah tamahan teologis. Itu kan itu tidak cukup hanya kognitif. Dia harus dihayati betul, artinya diinternalisasi, dan itu dicek potongan koran, potongan berita, potongan YouTube, lalu disuguhkan kepada anak-anak atau animasi, lalu mereka diminta komentar gitu. Gimana Anda menghadapi realitas seperti itu? Gitu kan. Dengan levelnya ya, di SMP, SMA, Aliyah, Sanawiyah, dan SD. SD pun sudah bisa dia, sudah sangat bisa, bahkan PAUD pun ngerti gitu. Nah, maka untuk akhlak itu memang harus masuk ke afektif gitu. Itu pun tidak cukup. Setelah diinternalisasi, dilihat apakah anak-anak itu ada perubahan sikap enggak? Nah, perubahan sikap itu yang disebut psikomotorik. Nah, psikomotorik itu ya memang harus dipandu day to day, dilihat gitu. Ada perkembangannya enggak? Khususnya untuk orang-orang yang atau siswa-siswa khusus ya, tidak mudah saya kira, karena di rumah juga belum tentu juga kan. Di rumah, di lingkungan sosial, di masjidnya, siapa yang menjadi penceramah, jangan-jangan penceramahnya berbeda dengan yang diceritakan ustadznya, diceritakan oleh guru-guru. Nah, coba. Rumit kan? Rumit sekali. Maka tetapi kita tidak boleh kehilangan akal. Kita tidak boleh kemudian putus asa. Jadi yang kalau saya ya dalam arti big konsep tentang akhlak atau budi pekerti atau apa itu memang 3 hal tadi itu terintegrasi. Tidak cukup hanya dicek hafal tidak. Gitu. Hafal tidak itu ya kognitif. Tetapi coba dicek lagi psikomotoriknya. Dia menginternalisasinya gimana caranya gitu. Menghayati kejujuran itu seperti apa, kerukunan seperti apa. Pergaulannya tiap hari sesama. Di kelas itu kan nampak pergaulannya. Apakah dia bergerombol, kemudian dia benci kepada anak yang maju, gitu ya. Yang angkat tangan karena dia belajar ya, karena belajar dari rumah maka dia ngerti apa yang ditanyakan guru, dia angkat tangan. Tapi justru yang angkat tangan ini dimusuhi oleh kiri kanannya. Nah, ya gitu-gitu itu loh yang harus diterapi oleh guru. Dan itu proses internalisasi dan sekaligus afeksinya tadi. Afeksinya itu tadi adalah istilah Anda ibda binafsik, artinya ya anak-anak itu melakukan betul atau tidak, ada perubahan sikap atau tidak. Itu yang harus terus-menerus dipantau selama 3 tahun
di SMP, selama 6 tahun di SD, selama 3 tahun di SMA, aliyah, sanawiyah, kemudian madrasah ibtidaiyah begitu. Nah, itu yang Anda sebut lebih konsep itu. Nabi memang tadi disebut bahwa diutus itu untuk menyempurnakan akhlakan. Tetapi dalam tindakan sosialnya dia tidak ramah dengan implikasi pendidikan agamanya itu. Kok tidak ramah terhadap orang lain yang berbeda? Mesti ada something wrong di situ. Pendidikan agamanya kok tidak cocok dengan ayat-ayat, ya tidak sinkron dengan ayat-ayat Quran tadi gitu. Ayat-ayat Quran tadi, apalagi surat Hujurat yang selalu saya ingatkan itu, dan ini tadi ada ayat lain seperti tadi itu. Nah, maka the big concept itu, inklusivitas, memang in the end memang ya akhlak yang dimaksud memang harus menumbuhkan inklusivitas itu ya, moderasi di tengah-tengah kebinekaan kayak begini. Itu kita tidak boleh bosan itu mengkombinasikan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu. Psikomotorik itu tanda-tandanya kan sudah nampak ya, statement-statementnya tiba-tiba mengharamkan mengucapkan Natal, pokoknya itu kan sudah wilayah-wilayah yang wilayah tadi yang saya sebut psikomotorik. Dan itu ketika masih seperti itu, berat kan? Berat sekali itu. Karena internalisasinya gagal, kognisinya tidak paham Quran secara utuh. Quran dipreteli sesuai dengan pendapat ulama. Quran dipreteli sesuai dengan pendapat ustadz, pendapat YouTuber gitu loh. Bukan melihat Anda sendiri melihat Quran secara utuh gitu. Dan itu tidak mudah sama sekali, dari kognitif pun tidak mudah. Memang harus continuous education itu memang. Dan kemudian memahami Quran secara utuh itu kognitif, kemudian setelah itu diinternalisasikan, dihayati, itu tidak dihafal tapi dihayati. Setelah itu pun masih dites sekali lagi, yaitu diamalkan nggak itu. Punya teman non-muslim nggak guru-guru itu, umpamanya gitu. Ya mana mungkin dia bisa merasakan menghayati bergaul dengan teman-teman non-muslim. Kalau dia nggak punya ya agak berat itu, hanya teoritik kognitif itu. Ingat dulu ya tentang kompetensi pribadi, kompetensi komparatif, dan kompetensi kolaboratif gitu. Itu sebetulnya LKLB itu di situ, dan itu akarnya tadi bagaimana mengintegrasikan, menginterkoneksikan dimensi kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik. Itu the big konsepnya. Dan on top of that keteladanan ya. Kalau gurunya sendiri atas, gurunya sendiri juga nggak ramah dengan perbedaan, lu bagaimana muridnya kan? Gurunya sendiri salah memahami Quran karena selektif, karena despotic interpretation-nya nampak tinggi sekali. Jadi tidak utuh memahami Quran gitu. Nah, saya kira itu dengan LKLB kita mengenal begitu itu, dan ini adalah lifelong education. Jadi selama Anda berkarir sebagai guru ya terus-menerus memperbanyak pengalaman ya, memperluas pengalaman, memperbanyak bacaan, dan begitu selanjutnya.